الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat karunia yang diberikan kepada kita, minimal dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Bermohon kita kepada Allah supaya Allah meringankan lisan serta bibir dan hati kita agar kita mudah untuk selalu bersolawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, di tempat yang barokah ini selaku khatib, kami ingin berpesan, berwasiat kepada diri kami sendiri dan kepada para jamaah sekalian. Mari selalu kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita laksanakan perintah-perintah Allah semampu mungkin dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah sejauh-jauhnya. Mudah-mudahan Allah juga memudahkan jalan bagi kita untuk selalu melakukan ketaatan kepadanya, dan kemudian Allah akhiri kehidupan kita kelak dengan akhir yang husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap perintah Allah, baik itu yang wajib, yang mafdhah ataupun yang sunnah, pasti Allah Ta'ala perintahkan karena ada hikmah, ada kebaikan, dan ada tujuan-tujuan di dalamnya. Kita ambil contoh solat misalnya, Allah perintahkan kita solat, aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah oleh kalian sholat, karena sesungguhnya sholat itu bisa mencegah
perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Jadi ketika Allah perintahkan kita sholat dan kemudian kita berusaha menegakkan sholat, diharapkan sholat itu bisa menjadi tameng, bisa menjadi perisai dari kita untuk tidak melakukan perkara-perkara yang keji dan perkara-perkara yang mungkar yang pada akhirnya menimbulkan kemarahan dan kemurkaan Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat tapi sholatnya tidak menjadikan dia jauh dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya itu malah menjadikan dia jauh dari Allah dan malah menimbulkan kebencian Allah. Puasa, alhamdulillah, baru saja kita tinggalkan bulan agung Ramadan. Puasa sebulan penuh Allah wajibkan bagi kita. Tentu ada maksud dan tujuan dengan diwajibkannya puasa. Beberapa hal disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan sumu tasihhu, berpuasalah supaya kamu sehat. Tentu yang dimaksud Rasulullah bukan sekedar sehat jasmani, tapi juga sehat secara rohani, sehat secara akidah, dan sehat secara iman. Beliau pun mengatakan asyamu junnatun, puasa itu bisa menjadi perisai, bisa menjadi tameng bagi kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, tentu dalam kesempatan ini kami tidak bisa menyampaikan apa hikmah dan kebaikan-kebaikan, ajaran-ajaran yang ada dalam perintah puasa secara keseluruhan, karena sangatlah banyak. Tapi paling tidak kami bisa sampaikan beberapa hal. Puasa adalah ibadah yang paling unik, ibadah yang menuntut keikhlasan kita, ibadah yang hanya kita dan Allah yang tahu. Maka kalaupun kemarin ada orang yang puasa ataupun tidak puasa, di mata manusia sama saja, karena tidak ada bedanya. Makanya puasa itu kata Allah as-saumu li, puasa itu khusus untukku, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang kelak akan membalasnya. Puasa juga menuntut kesabaran kita. Puasa juga menuntut kedisiplinan kita. Puasa juga mengajarkan agar kita punya simpati dan empati kepada orang-orang yang kurang mampu di sekitar kita. Maka diharapkan setelah puasa itu berlalu, mari kita posisikan diri kita menjadikan puasa yang kemarin kita begitu bersemangat menjalankan berbagai macam kebaikan, berbagai macam amal, maka setelah puasa itu berlalu, sebisa mungkin itu kita pertahankan. Kalau kemarin kita dalam keadaan puasa rajin membaca Al-Quran, meskipun kita haus, barangkali kita lapar, diharapkan setelah Ramadan yang mana tubuh kita lebih segar, masih tetap bisa untuk istiqamah dalam membaca firman-firman Allah. Kalau dalam puasa dalam bulan Ramadan kita kemarin rajin untuk mendatangi masjid, melaksanakan sholat 5 waktu, mengikuti tarawih,
meskipun siangnya kita tetap beraktivitas dan bekerja seperti biasa, diharapkan setelah Ramadan janganlah masjid kembali dilupakan. Sebisa mungkin kita hadir, sebisa mungkin semangat Ramadan dan semangat puasa kita jaga meskipun Ramadan telah berlalu. Kalaulah Ramadan kemarin kita menjadi orang yang paling bersemangat dalam berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, kita begitu semangat membagi takjil sebelum adzan maghrib, kita pun bersemangat membayar zakat dan berbagai sedekah yang lain. Diharapkan setelah Ramadan kita pun tetap melaksanakan ketika ada kemampuan. Saudaraku yang dirahmati Allah, namun yang lebih penting dan itu harus menjadi perhatian kita utama di dalam Ramadan dan mungkin sebelum Ramadan, insya Allah kita termasuk orang yang rajin untuk mengamalkan, untuk menaati perintah-perintah Allah, untuk mencari pahala sebagai perbekalan kita kelak ketika kita menghadap Allah. Namun yang perlu kita ketahui, amal, pahala yang kita kumpulkan bisa saja amal dan pahala itu hangus, menguap dan hilang begitu saja karena kesalahan-kesalahan kita sendiri. Maka sebagai orang yang rajin beramal untuk mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah, maka kita pun harus punya ilmunya supaya amal kita tetap terjaga dan tidak hangus. Jangan sampai seperti kita ini orang yang mengumpulkan buah di dalam karung, namun secara tidak sadar karung itu kita lubangi sendiri. Kita sibuk mengisi karung dengan buah-buahan, sementara buah itu jatuh di belakang kita, kita tidak menyadari. Riya adalah salah satu sifat yang bisa membakar habis amal-amal kita. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang merasa amalnya sudah banyak, merasa karungnya sudah penuh, namun ketika bertemu dengan Allah dilihat karung itu sudah kosong. Kenapa karung itu kosong? Karena kita orang yang rajin beramal, tapi juga ternyata kita orang yang rajin melubangi karung tempat amal kita, dan tak sadar buah-buah amal pahala berjatuhan tercecer di jalan-jalan. Ketika kita menghadap Allah, kosonglah karung kita. Selanjutnya saudaraku, ini perlu menjadi perhatian kita juga, bahwa apapun perkara kita, apapun masalah kita yang berhubungan dengan saudara-saudara seiman kita atau berhubungan dengan manusia lain, sebisa mungkin kita selesaikan di dunia. Karena kelak ketika ada hal-hal, ada perkara-perkara, ada urusan-urusan yang belum selesai di dunia, maka di pengadilan Allah itu akan diselesaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau duduk dengan para sahabat, beliau bertanya, "Atadru manil muflis?" Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Siapakah orang yang rugi? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu man la dirhama wala mata'. Para sahabat menjawab, ya Rasul, orang yang bangkrut, orang yang rugi itu orang yang tidak punya aset dan tidak punya uang atau harta. Kemudian kata Rasulullah, al-muflisu min ummati. Jadi Rasulullah mengatakan al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, berarti umat Islam yang disebutkan Rasulullah. Siapakah dia? Ja'a yaumal qiyamah, yaitu umat Islam yang datang pada hari kiamat, bisolatin,
dengan pahala sholat, bisiyamin dengan pahala zakat, dengan pahala puasa, bizakatin dengan pahala zakat, dengan pahala haji, dengan pahala sedekah. Jadi orang Islam yang menghadap Allah, datang kepada Allah dengan begitu banyak pahala, menandakan sholatnya bagus karena sholatnya berpahala, menandakan puasanya hebat karena puasanya berpahala, menandakan ibadah-ibadah yang lain dilaksanakan dengan benar karena semuanya berpahala. Namun sayang seribu sayang, wajah dan dia juga datang dengan apa? Dengan berbagai masalah urusan dengan orang lain yang belum selesai. Disebutkan wa qadzafa hada wa syafaka malahada wa qadzafa hada wa dzaraba hada. Dia pernah memaki orang lain, pernah memakan haknya orang lain, dia pernah korupsi, dia pernah ngomong menggunjing orang lain, dia mungkin pernah menyakiti begitu banyak orang lain. Maka di hadapan Allah, Allah akan berikan kesalahan-kesalahan orang lain kepadanya. Karena mohon maaf, kalau di akhirat itu yang ada urusannya cuma dua, yang dipertimbangkan hanya amal dan dosa, tidak ada lain. Jadi ketika ada orang-orang yang urusannya belum selesai dengan kita, orang yang pernah kita sakiti, orang yang pernah kita zalimi, ketika kita di hadapan Allah, maka orang-orang tersebut dosanya akan diambil dan diberikan kepada kita. Lalu apa yang terjadi? Ketika urusan-urusan itu belum selesai dan masih banyak orang yang menuntut kepada kita, kebaikan kita pun, pahala-pahala kita diambil oleh Allah, diberikan kepada orang-orang yang kita zalimi. Dan selanjutnya, jadilah pahala amal-amal kita habis sama sekali. Karena apa? Urusan-urusan di dunia dia belum selesaikan. Sehingga orang yang datang dengan begitu banyak pahala dan dosanya sedikit, akhirnya pahalanya berpindah kepada orang-orang yang dulu pernah dizalimi, pernah disakiti, sampai habis. Dan akhirnya urusannya masih ada, tapi masih banyak yang nuntut dia. Akhirnya dosa-dosa orang yang pernah dizalimi diambil dan diberikan kepada orang yang datang dengan begitu banyak pahala. Dosanya dilemparkan kepada dia dan dia diangkat oleh malaikat, faqadhafa finnar, dan jadilah orang ini dilemparkan ke neraka. Saudara yang dirahmati Allah, inilah pentingnya beramal penting, tapi menjaga ilmunya, mengetahui ilmunya supaya pahala kita itu tidak kemana-mana, itu penting. Urusan apapun di dunia yang berhubungan dengan manusia, suka tidak suka akan diselesaikan di sana, daripada kita selesaikan di hadapan Allah yang mana Allah itu maha adil. Lebih baik kita selesaikan di dunia. Orang-orang tua kita memberi pengajaran yang luar biasa. Setiap hari mungkin kita tidak bisa bertemu dengan kawan kita, tapi insya Allah ada momen yang paling utama, namanya Hari Raya Idul Fitri. Kenapa disebut Idul Fitri? Idul artinya kembali, Fitri artinya suci. Bagaimana Idul Fitri menjadi suci kalau kita tidak meminta maaf kepada saudara-saudara kita yang barangkali pernah kita berbuat dosa kepadanya. Saudara yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran ayat Ali Imran ayat 131 Allah Ta'ala berfirman, "Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Kita disuruh berlomba untuk mengejar atau mencari surga, yang mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang mana surga itu Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah meneruskan di ayat selanjutnya sebagian daripada definisi orang-orang yang takwa, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang selalu berbagi dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit.
wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang bisa menahan diri dari marah, wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang suka memaafkan kepada manusia lain. Sebagai penutup, saya sampaikan ada sedikit riwayat. Suatu ketika Rasulullah duduk-duduk bersama dengan sahabat. Lalu ada seorang sahabat yang bahkan di dalam hadis ini tidak disebutkan namanya, datang dengan menenteng sandal. Beliau baru selesai berwudu, lewat di depan Rasulullah, "Assalamualaikum ya Rasul," kemudian dia masuk ke masjid. Rasulullah mengatakan dia ahli surga. Sahabat sampai curiga, siapa orang ini? Kok Rasulullah manusia paling mulia mengatakan dia ahli surga? Kalau Rasulullah mengatakan dia ahli surga, pasti dia ahli surga. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan itu kepada para sahabat. Sayyidina Abdullah bin Amr, anak dari salah satu panglima perang Islam, Amr bin As, merasa penasaran, orang ini apa amalannya sehingga 3 kali Rasulullah mengatakan dia ahli surga. Maka dia pura-pura datang kepada orang ini, pura-pura mengatakan, "Wahai saudaraku, saya sedang ada masalah dengan bapak saya dan mungkin selama 3 hari saya tidak pulang. Bolehkah saya izin nginap selama 3 hari di rumahmu?" "Oh, silahkan." Beliau pura-pura karena ingin tahu, ingin bermalam di rumah sahabat ini, ingin tahu apa amalannya, sehingga Rasulullah mengatakan dia ahli surga. Setelah sholat isya, beliau pura-pura tidur. Dia perhatikan orang ini juga tidur, sahabat ini tidak ada hal yang istimewa. Habis sholat tidur. Malam dia, Sayyidina Amr bila sampai tidak tidur semalam, dia melihat, dan orang ini tidak juga sholat tahajud. Cuma dia setiap malam itu terbangun sebentar, hanya duduk di tempat tidur lagi. Selama 3 malam itu dia hanya melaksanakan sholat yang wajib saja, tidak sholat hajat, tidak sholat duha, tidak sholat tahajud, wiridan apalagi. Cuma setiap tengah malam dia terbangun sekitar 5 menit, tidur lagi. Akhirnya merasa kayaknya ini nggak ada yang istimewa ini. Akhirnya dia pamitan pulang, minta maaf karena telah berbohong. Sebenarnya dia tidak ada masalah dengan bapaknya, cuma dia menceritakan Rasulullah mengatakan Anda itu ahli surga sampai 3 kali. Makanya saya berbohong dan saya ingin nginap di rumah Anda. Saya ingin tahu amal Anda apa. Orang ini mengatakan, saya ya begini, amal saya biasa-biasa saja. Loh, kalau begitu saya pamit pulang. Sebelum Sayyidina Amr bin As pulang, kemudian orang sahabat ini berkata, tunggu dulu, barangkali ini yang membuat Rasul mengatakan setiap malam saya pasti bangun sebentar saja. Ketika saya bangun, saya angkat tangan, saya berdoakan, ya Allah, saya memaafkan orang yang tadi atau orang yang kemarin berbuat salah kepadaku, dan saya pun memaafkan orang yang akan berbuat salah kepadaku. Cuma 2 kali.